Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau sharing nih penanganan ABS rusak dan gimana caranya buat servis, dan yang paling penting buat pencegahan, buat supaya si ABS itu lebih awet. Jadi pencegahan lah intinya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips buat pencegahan supaya ABS itu lebih awet. Misalnya ada problem, nggak sampai rusak. Jadi intinya nggak sampai harus ganti modul ABS AC. Nah, contohnya kayak gini. Ini beberapa ABS bekas yang sisaan saya kumpulin buat bikin video ini sih. Sebagian udah saya kiloin. Nah, ini nanti saya sedikit jelasin penyebab problem, terutama kenapa sih ABS tuh bisa rusak sampai bahkan ada yang nggak bisa dibenerin tuh, harus ganti, dan sampai ada yang kebakar tuh. Nah, oke, saya berbagi sedikit kenapa sih ABS tuh sampai rusak, dan bisa nggak sih ABS itu dicegah jangan sampai rusak. Maksudnya jangan sampai ganti gitu loh. Yang penting kan pencegahan. Nah, itu saya mau berbagi soal pencegahannya ini. Saya sedikit berbagi kenapa ABS bisa sampai rusak. Jadi problem umum sih. Jadi di sini kan jalur minyak rem nih. Jalur minyak rem. Nah, ini masuk dari master depan, keluarnya ini ke kaliper. Nah, ini dari master belakang ini keluar ke kaliper belakang. Nah, minyak rem tuh masuk ke bodi sini, hidrolik sini. Jadi masuk ke hidrolik sini. Nah, masuk ke hidrolik sini. Nah, kenapa teman-teman suka lihat di video-video teman-teman lain gitu minta dibersihin? Jadi ada minyak rem masuk ke area PCB sini, ke area dalam PCB. Nah, nih kayak gini jadi. Nah, masuk ke area sini. Nah, masuknya dari mana? Terus kenapa bisa masuk? Nah, ini sedikit saya berbagi ya. Jadi di hidrolik sini, nah, nah di hidrolik sini, di sini ada bearing yang kerjanya nonjok pin ini. Nanti bearing itu adanya di dinamo. Nah, di ujung dinamo. Nah, ini dinamonya. Ini dinamonya. Bearing tuh di ujung dinamo. Nah, posisi bearing itu nggak pas di tengah ya. Posisi bearing tuh nggak pas di tengah as. Jadi dibikin serong. Jadi nggak center gitu. Tujuannya supaya si bearing ini bergerak kanan kiri, nggak stabil di tengah gitu. Bergerak kanan kiri tujuannya untuk mendorong pin ini. Makanya kalau ada reaksi dari ABS, contoh ngerem mendadak, nah biasanya handle rem itu nonjok, bergetar. Nah, itu reaksi dari sini. Jadi si dinamo ini bergerak muter, nah nonjok ini pin ini. Nonjok pin ini. Nah, si minyak rem
bergerak nonjok ke atas ke master dari hidrolik sini. Jadi tekanan yang dari hidrolik ke kaliper nggak neken terus. Itu kenapa sistem ABS ini cenderung bannya nggak bisa ngesot separah tipe non ABS. Jadi minyak remnya itu ditonjok ke atas lah, ditonjok ke master. Jadi gerak-gerak itu, jadi si tekanan minyak rem ke bawah itu nggak neken terus. Nah, terus kenapa minyak rem itu bisa sampai masuk ke area sini? Ini otaknya. Kenapa bisa masuk ke area sini? Masuknya dari pin ini. Nah, ini saya ambil pinnya. Masuknya dari ini. Nah, ini contoh yang udah mulai rembes. Jadi udah karatan. Ini udah saya bersihin tadi. Karatnya masih ada. Nah, jadi dari pin ini itu ada O-ring. Ada O-ring di sini. Aduh, videonya nggak. Nah, di dalam sini itu O-ring yang hitam itu O-ring. Nah, rembesnya dari situ. Jadi dari sela-sela O-ring dan pin ini. Ini bisa dari faktor usia. Banyakan sih usia. Ya usia pakai. Meskipun motor jarang pakai, kilometer rendah, namanya karet bisa aja keras. Nah, jadi kurang elastisitasnya udah menurun. Jadi tetap si minyak rem bisa merembes ke sini, masuk ke jalur dinamo. Nah, posisinya kayak gini. Masuk ke jalur dinamo, posisinya kayak gini. Nah, dari sini masuk ke area sini. Nah, di area sini ada elektrik di sini. Nah, di sini tuh, di dalam sini tuh ada coil nih. Contoh coil nih. Di area sini ada coil nih, contoh yang udah nggak bisa diservis, sudah nggak selamat lah gitu. Udah sampai karatan kayak gini. Nah, posisi yang udah kerendam kayak gini, minyak itu merambatkan arus. Minyak merambatkan arus, sedangkan di sini, di area sini, ini ada arus yang standby dari aki. Nggak melalui kunci kontak, langsung dari aki. Nah, kenapa kejadian banyak beberapa bisa sampai gosong kayak gini contohnya. Malah ini udah sampai soketnya juga ikut meleleh nih, nggak bisa dilepas. Nah, jadi itu minyak rem di area sini udah terlalu banyak, sedangkan minyak itu bisa merambatkan arus. Di sini juga ada massa udah pasti nggak lewat sikring kan. Sementara arus tuh terus standby, konslet lah di situ. Beberapa kejadian ada yang sampai ngebul motornya, ada yang sampai berasap. Terus juga saya pernah beberapa kali nemuin mendesis padahal kunci off. Jadi kayak suara sanyo gitu. Konsumen berapa kali saya nemuin ngeluh, "Mas, gini kok kayak ada suara sanyo gitu." Nah, itu sumbernya dari sini. Penyebabnya ini. Jadi si minyak rem udah masuk ke area sini, sedangkan arus standby. Jadi merambatnya arus itu dari minyak rem, udah ngembang banyak di sini. Nah,
sekarang saya yang mau berbagi tips tuh. Jadi gimana sih supaya minyak rem nggak masuk ke area sini? Sederhana aja. Perawatan bisa. Contoh di area pin ini diganti o-ring berkala. Kira-kira 10.000 km kalau bisa. Kalau bisa bongkar sendiri, kalau nggak bisa serahin ke bengkel. Nah, o-ring ini ganti. Cari persamaan o-ring aja yang kira-kira rapat kuat. Satu. Yang kedua, kalau nggak bisa dapat o-ring, udah dikasih jalur minyak aja. Misalnya minyak sampai bablas nih, udah nembus dari area sini, nah buang aja, kasih jalur, entah bikin lubang, entah dibendung. Nah saya terapin itu udah lebih dari 5 tahun ya. Saya belajar ABS itu dari 2017. Jadi sedikitlah tahu beberapa problem-problem dan penyebabnya ABS. Nah, kalau saya ya silakan dipakai, monggo, nggak juga nggak apa-apa. Bisa dikasih jalur pembuangan. Kalau sampai nembus ke area sini, masuk ke ruangan sini. Kalau saya malah nggak sampai masuk ke area sini untuk modifnya. Ini jatuhnya saya modif ya. Jadi saya bendung supaya ngalir nggak sampai ke area sini, Nah, kalau sampai bendungan jebol, ngalirnya keluar, nggak masuk ke sini. Nah, itu yang paling penting, pencegahan maksud saya. Kebetulan di sini juga ada NMAX, minta dimodif. Kondisinya masih normal, masih oke, nggak ada masalah. Tapi berhubung udah lama nih motor, 2018, jadi minta dimodif aja supaya lebih awet katanya. Nggak masalah. Nah, gimana caranya bisa maksud saya gimana caranya buat bendung minyak rem kalau sampai lolos di area sini, di area pin ini masuk, pokoknya udah jebol nih, udah rembes di area sini, nggak sampai masuk ke area sini. Gimana caranya? Sebenarnya sih simple aja sih, paling ditutup di area sini, jadi minyak tuh nggak sampai nembus ke area yang ada koilnya sini, yang ada PCB-nya ini, ECU-nya ini, ECU saya sebut ini ECU ABS ya. Nah, nggak sampai nembus ke area sini. Itu yang paling penting sebenarnya ini. Jadi kalau di saya sebenarnya nggak servis sih. Jadi misalnya ada konsumen datang keluhannya ABS nyala terus, kondisi speedometer masih jalan. Udah saya buka, saya cek, kemungkinan besarnya lebih dari 90% ini masih bisa terselamatkan. Jadi area sini baru basah, sekedar basah aja. Ini contoh yang udah jamuran ya. Kalau masih jalan speedometer, itu saya biasanya ganti ini, hidrolik, dinamo, sama coil paling. Contohnya ini saya pakai untuk kanibal, kondisinya baru, cuma PCB-nya pecah. Jadi saya ambil hidrolik, dinamo, sama ada di dalam ada coilnya, kayak gini. Jadi sebenarnya bukan servis sih, menurut saya. Jadi cuma ya kanibal aja gitu lah, selama speedometer masih jalan. Kalau cuma melotot aja ABS-nya, insya Allah masih bisa selamat ya.
Jadi saya ambil, saya bersihin ini. Nah, nanti komponen lain, contohnya ini saya ganti. Nah, terus gimana kalau udah sampai kebakar kayak gini? Ya, kalau udah kebakar kayak gini, ganti ECI, ganti segelondong gini, modul ABS baru ECI. Harganya lumayan. Ini punya Exmark, kalau nggak salah 7,5 atau 7,7 juta gitu. Punya Nmax lama 6,5. Nah, solusi lain selain ganti ya paling downgrade. Nah, nanti di video selanjutnya saya mau bikin tutorial downgrade buat motor Nmax New sama Exmark. Nmax lama bisa lah sekalian, nanti saya bikinin videonya. Kemarin ada konsumen juga unit Exmark mau dijual motornya, berhubung buat ganti ABS terlalu mahal, jadinya di downgrade lah unit Exmark-nya, supaya speedometer bisa jalan, lampu ABS bisa dimatiin, lampu TCS yang penting juga itu wajib mati, sebab kalau TCS nyala terus nanti cek engine-nya nyala. Nah, nanti saya bikin tutorialnya. Sama sistemnya sama.